Hai semua, pada kesempatan ini saya mau coba sharing salah satu metode machine learning yang cukup populer, tapi biasanya ini dipakai untuk menangani kasus-kasus klasifikasi, tapi pada kesempatan ini saya coba kasusnya saya ubah menjadi kasus regresi. Metode itu yaitu super vector machine, dan karena diubah atau dimodified menjadi untuk kasus regresi namanya agak berubah sedikit, namanya support vector regression gitu ya. Saya akan coba melakukan studi kasus pada data yang multivariate, jadi multivariable regression gitu ya, tapi menggunakan support vector regression. Kode yang kita pakai Python, saya coba pakai toolsnya yaitu Google Colab di sini. Pertama-tama, nah ini untuk reference, teman-teman bisa baca lebih detail di sedikit learn.org dan seterusnya. Ini linknya saya tuliskan di kodenya. Teman-teman bisa baca lebih mendetail terkait supervector regression di Google, sudah banyak. Nah, pada kesempatan ini saya cuma mau share terkait implementasi yang menggunakan SVR, yaitu pakai tools yang ada di scikit-learn ya. Oke, pertama-tama kita coba importing datasetnya dulu. Ini datasetnya yaitu California Housing Train. Kemudian di sini kita store menjadi data frame df namanya variabelnya. Kita import dulu di sini. Di sini kita bisa punya beberapa variabel di sini, tapi yang kita jadikan dia dependent variabelnya cuma satu ya. Dependent variabelnya yaitu total bedroom di sini. Selebihnya kita sebelum menentukan siapa yang menjadi independent variabelnya, kita coba uji korelasinya semua variabel-variabel ini terhadap total bedroom. Di sini kita dapat. Di sini ada beberapa nilai korelasi dari setiap pasangan kepada total bedroom. Dan kita lihat bahwa di sini yang paling besar nilainya yaitu total room ya, 0,92, kemudian total bedroom sendiri karena dengan dirinya sendiri, kemudian ada population sama households. Nanti tiga variabel ini kita jadikan independent variable seperti itu. Nah, di sini kita coba ambil fitur population, household, dan total rooms menjadi data frame baru dengan targetnya atau dependent variabelnya yaitu total bedrooms yang kita ubah namanya jadi bedrooms. Oke, kita dapat data frame baru yaitu df new di sini kita namakan. Selanjutnya kita split lagi menjadi untuk fiturnya yaitu x dan targetnya yaitu y di sini ya. Oke, di sini kita drop bedroomsnya saja untuk dapatkan nilai population, household, dan total rooms. Sedangkan untuk targetnya yaitu kita gunakan hanya si bedroom yaitu df bedroomnya saja. Oke, sekarang kita mau coba plotting datasetnya dulu. Kita mau visualisasi seperti ini. Oke, kita gunakan coding ini ya. Jadi ini bebas sih mau visualisasinya bentuknya seperti apa, tapi intinya memvisualisasikan total room versus total bedroom, population versus total bedrooms, household versus total bedroom. Jadi kelihatan di sini secara visual kelihatan ini linear ya. Karena tadi kita udah cek juga korelasinya tinggi mendekati satu, ini juga mendekati linear walaupun ada pencilan-pencilan di sini. Ya, oke. Kemudian, nah, untuk kasus-kasus machine learning, kita ini harus melakukan pre-processing. Ada beberapa pre-processing yang harus kita lakukan. Ini salah satunya ya tadi trend test split. Jadi kita mau pisahkan dulu untuk training sama testing menggunakan trend test split seperti ini. Kemudian kita tes, uh, kita kita pisahkan ada X train di sini seperti ini ya. Jadi ada totalnya 11.390 data. Y trendnya sendiri. Nah, ini splitnya menjadi 0,33 testingnya ya. 33% banding 67%. Nah, di sini ingat kalau untuk machine learning rata-rata harus diubah menjadi two dimension array. Di sini masih data frame, ini masih data frame. Kita ubah jadi two dimension array seperti ini. Jadi langsung tuh nampai aja udah bisa jadi two dimension array. Tapi kalau yang Y train ini ternyata pas diubah jadi nampai masih one dimension array.
pada kasus ini tetap harus diubah menjadi two dimension array dengan menambahkan reshape min 1,1 di sini. Nah, baru jadi two dimension array. Atau kalau kita coba, ini masih one dimension array, jadi kita harus tambah reshape di sini. Baru dia berubah menjadi two dimension array seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, yang kedua, setelah kita lakukan trend test split, kita harus normalize datanya. Kenapa? Ini menjadi hal yang krusial di sini. Kenapa? Karena kalau pada model machine learning yang general atau yang umum dipakai, itu butuh optimasi, gitu ya. Untuk optimasi, dia akan bermasalah jika datanya tidak dinormalisasi terlebih dahulu. Jadi datanya semua harus dinormalisasi jadi dia harus seragam datanya, misalnya menjadi 0 sampai 1 seperti itu. Ini yang paling umum. Jadi ditransform datanya dari nilai-nilai yang besar-besar ini gitu ya, dari 1.700, 2.500. Jadi nanti dicari yang paling minimum sama nilai maksimumnya, nanti ditransform menjadi antara 0 sampai 1. Semua data ini diubah semua untuk kepentingan optimasi. Kalau enggak, dia akan mempengaruhi kinerja dari model yang kita bangun nanti. Jadi akan sangat bermasalah nanti ya. Jadi ini hal yang sangat krusial kalau mau kita menggunakan model-model machine learning yang umum dipakai. Oke, ini transform dulu. Nah, ini saya namakan xtrain SC, itu adalah scalar gitu ya. Ditransform menjadi 0 sampai 1 atau min max scalar namanya. Kemudian xtest-nya juga sama, diubah jadi xtest scalar, bahkan ytrain-nya pun harus. Jadi semua nanti kita transform menjadi 0 sampai 1. Seperti ini. Kita lihat strain-nya tetap ukurannya sama, tapi yang berubah adalah nilainya. Nah, nilainya berubah menjadi antara 0 sampai 1. Seperti itu. Y-train-nya juga seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke bagian modeling. Modeling menggunakan SVM. Jadi di sini kita importnya ya tetap SVM. Karena dia ini bagian dari SVM. Tapi untuk spesifiknya kita ambil dari svm.svr. Kernelnya ini yang paling umum jika kita menggunakan super vector machine, kita menggunakan salah satu parameter, yaitu kernel. Kernelnya ini adalah radial basis function atau RBF. Di dalam RBF ini juga sebenarnya ada parameter-parameter lain yang terkait. Misalnya ini ada gamma gitu ya. Kemudian ada parameter C, yaitu parameter SVM-nya sendiri untuk trade-off errornya. Kalau RBF ini untuk parameter menentukan ya transformasi kernelnya. Jadi transformasi kernel datanya dimodifikasi menjadi ke dimensi yang lebih besar atau dimensi yang lebih rendah berdasarkan kernel RBF. Kemudian ada parameter epsilon dan lain sebagainya seperti itu. Coba ini bisa dimunculin harusnya. Oke, tapi lagi nggak bisa dimunculin ya. Oke, mungkin belum di enter kali ya. Oke, selanjutnya kita bangun modelnya, kemudian kita fitkan atau bangun modelnya menggunakan S-train yang sudah di scalar, jadi 0 sampai 1, sama Y-train-nya juga sama, 0 sampai 1 ya. Bangun modelnya seperti ini, kita udah dapat modelnya, kita tes. Nanti hasilnya masih dalam bentuk yang scalar, jadi kita namakan yang scalar juga. Nah, seperti ini hasil prediksinya, yang train prediction-nya. Nah, ini kalau kita mau ubah kembali pakai namanya inverse transform. Jadi fungsi inverse transform ini adalah mengubah kembali dari 0 sampai 1 menjadi bentuk aslinya, gitu ya. Jadi kita dapatkan di sini hasil prediksi yang realnya yang sudah dikonversi menjadi dari 0,1 menjadi nilai aslinya, seperti itu. Kita lakukan kepada yang y-test-nya sama yang y-test prediction-nya ya. Jadi dari scalar kemudian diubah menjadi y-test yang sesuai dengan aktualnya, seperti itu. Nah, di sini kita perlu melakukan visualisasi. Jadi kita kembalikan ke data frame-nya. Nah, kita pasang di sini di sampingnya bedroom. Ini jadi prediksinya. Kalau kita lihat emang
cukup jauh karena ini cukup banyak parameter di dalam model SVM yang perlu dieksplor lebih lanjut, sehingga di sini saya hanya menggunakan satu parameter yaitu RBF saja, dan itu tidak cukup sebenarnya. Nanti teman-teman bisa eksplor sendiri, saya rasa, menggunakan parameter-parameter lainnya gitu ya. Ini yang visualisasi untuk data train, yang data testnya sama. Jadi ini modelnya perlu dilakukan modifikasi seperti itu ya, penambahan parameter dan lain sebagainya. Kemudian ini kita coba gabungkan dan kita kembalikan untuk visualisasi seperti ini. Nanti kita akan bandingkan antara aktual dan prediksi gitu ya. Oke, ini performanya dulu kita uji. Kita lihat di sini root mean square error-nya 399, cukup kecil seperti itu, dan ini lumayan baik. Kalau yang testingnya di sini 400, juga ini cukup mendekati ya, harusnya ini tidak overfitting. Kemudian kita coba plotting hasilnya seperti ini. Oke, ini ada garis bantu di mana kalau dia berada di garis ini berarti akurasinya sangat tinggi gitu ya. Sedangkan ini ada di sampingnya, kemudian dia melekuk sedikit, kemudian berada di samping kanannya garis bantu ini ya. Jadi bisa dikatakan secara modelnya ini cukup baik, walaupun performanya tidak sangat baik, tapi ini cukup baik karena bisa mendekati dari garis bantu ini, seperti itu. Nah, balik lagi, permasalahan dari SVR ini adalah masalah optimasi, jadi yang paling penting teman-teman wajib melakukan yang namanya transformasi atau menskalakan ulang semua fitur atau semua yang ada di variabel-variabel yang digunakan pada modeling ini gitu ya. Jadi bisa menggunakan min 11 atau 01, yang umum sih 01 seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi beban komputasi dan membuat performa dari optimasinya jauh lebih baik seperti itu. Oke, semoga bermanfaat sharing-sharing seperti ini. Jika ada mungkin coding yang teman-teman perlukan, bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin nanti saya akan coba pelajari dulu, nanti saya akan coba buatkan codingnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.